menuju ke arah bagian kiri. Lihat betapa banyak warna di bagian kanan. Akan membuat tentunya kesulitan bagi yang terlambat untuk masuk ke dalam zona nantinya. Tapi ternyata Boboho bisa mendapatkan satu flip tumbang. Di tengah-tengah ketika dia sedang melakukan sebuah pergerakan, granatnya begitu on point. Boboho belum dicek ternyata. Karena berada di arah dalam dari rumahnya, sebuah spekulasi granat dilemparkan dan Yuhai kembali lagi masuk menuju ke area safety. Tetap menjadi kerugian, bahkan Yuhai baru saja mengkonfirmasi seorang Flippy First Blood untuk seorang Boboho. 4 melawan 3 kali ini, beberapa nade yang dilemparkan lebih banyak oleh Semnan karena mereka lebih tersebar dalam turunnya mereka di kota yang satu ini. Tembakan kembali lagi dilakukan, bahkan memberikan low ke arah satu player dari tim Morg. Ada balasan dari Tuyol, tapi peperangan ini masih belum terlihat ujungnya karena kedua tim masih sangat hati-hati. Namun 30 detik, 400 meter harus menjadi kalkulasi kedua bagi kedua tim ini. Iya, dan harus diperhatikan adalah semua player yang ada di compound ini belum semuanya mendapatkan armor dan juga helm gitu. Weapon mereka udah punya, tapi untuk segi armor, untuk segi helm, mereka masih akan menuju ke arah jendela. Dan kali ini pintu yang terbuka bakal memberikan informasi dan Yuhai jump shoot. Namun tidak ada damage yang dia berikan secara signifikan. Bertahan di arah luar dan free fire diberikan cukup low HP. Satu pemain dari mob team di bagian dalam dan granat yang masih belum bisa mendapatkan threat menuju ke arah Sam9. Sebuah pergerakan yang semakin percaya diri lagi. Firen menerobos di barisan paling depan. Bola bakal datang, 2 tumbang kali ini dari mob team. Bukan yang kita inginkan, last man standing di arah daerah dan rata sudah Sam9 berhasil memenangkan fight untuk di hari ini. Donat. Ya, lobby donat yang depannya J ya, kurang lebih seperti itu. Itu dia. Jadi kalian bisa langsung naik ke bagian atas, tapi kali ini ada Fizz Clan dan juga Megatron. Genfos getting one, mencari 3 yang lainnya. Ada dapat lagi nih seorang Genfos melakukan sebuah confirm elimination. Satar harus segera melakukan fight yang cukup on point kali ini. Vintorres mengejar, Vintorres mencari. Satar dengan dibiaskan lagi, melakukan tembakan, belum memberikan sebuah knockdown, tapi low HP untuk seorang Mela. Calm before the storm, tapi Lampard datang di bagian belakang. Lampard knockdown, bahkan satu lagi dari Megatron. Not an ideal situation. Satar dicari, Satar masih bergerak ke sana kemari, melakukan tembakan, tapi dia terakhir dan kemenangan bagi tim asal Thailand, Fizz Clan. Berkali 12 harusnya. Ya, berarti yang kemarin itu yang menjadi pembeda itu dari Chicken kan seharusnya ya, dari Pandum di mana Wowin mendapatkan 1 kali chicken dinner ketika bermain di Super Sunday, tapi pertemuan juga terjadi. Bigetron, Genfos berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya untuk tim Alliance. Ya, tapi ini kebiasaan dari Alliance, mereka rotasi dengan cepat tentunya. Tapi waduh, malah sepedaan. Masih hari Sabtu mas, belum ada Car Free Day ini. Car Free Day hari Minggu mas ya, belum waktunya untuk bersepeda tentunya. Tapi granat bakal dilemparkan. Sangat disayangkan tidak menggapai, tapi sebuah tracking dari Genfos yang bisa mendapatkan knockdown kedua. Tapi revive berhasil, malah boncengan. Lagi pacaran dia, udah ditinggalkan di balik sebuah smoke. Alliance dalam masalah kali ini. Bigetron benar-benar ngotot untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Alliance. Satu demi satu berhasil diamankan. Bahkan dari Alliance masih belum bisa melakukan revive. Jimmy ditumbangkan, Genfos kembali lagi bergerak. Follow up datang dari Bigetron, sudah mulai menatap mata dan berhasil mendapatkan korban yang ketiga. Leon Desert dipulangkan. Eliminasi pertama untuk Bigetron Knights. Ya, ini panic attack yang sedang dirasakan oleh Alliance, bahkan dihujani juga dengan granat yang dikirimkan dari tim Bigetron dan tepat di depan mata dari seorang Leo. Tapi granatnya masih belum bisa mendapatkan knockdown yang selanjutnya yang diinginkan. Tapi lihat Genfos berhasil kembali mendapatkan seorang Jimmy. 1 demi 1 poin eliminasi mereka dapatkan. Alliance menyisakan 2-1 terspot dan Leon Pang yang menjadi Algojo untuk bisa mendapatkan korban berikutnya. 3 poin berhasil mereka dapatkan dan hanya tinggal mencari last man standing dari Alliance. Ya, ini peningkatan yang sangat teramat signifikan dan bahkan langsung ketemu dari seorang Heluk last man standing dari tim Alliance dicari, diuber-uber oleh tim Bigetron. Lapar kali ini, jauh maju dan shoulder pick dilakukan menggunakan uzinya kali ini. Lapar dan granat dilontarkan masuk dan akhirnya orang yang terakhir Alliance rata diratakan oleh Bigetron Knights. Coba teriakannya, Bigetron! 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 Itulah dia. Sebuah Jadi lagi antara The Xavier dan juga tim Fast Clan yang masih belum selesai juga Kak Pasta. ya, ini fight yang kayaknya bakal lama banget kecuali ada satu knockdown yang didapatkan entah dari Dex ataupun dari Fizz Clan, baru mereka bakal meningkatkan tempo yang agak lebih cepat lagi. Bahkan dari Mela masih mengatur supaya vehicle-nya tidak hancur. Lamborghini itu granat dari tadi nggak dilempar-lempar, cuma dipajang doang di arah tangan. Dan juga tim Bowin. Dan sudah mulai banyak damage yang masuk sampai akhirnya Zata ditumbangkan juga oleh seorang Leon Pang dari tim Bigetron Knights.
Ini dia, satu demi satu tembakan dari Bigetron yang bisa mendapatkan pundi poin. Bagi tim mereka 5 harusnya kali ini. Berhasil mereka dapatkan setelah mendapatkan pemain-pemain lah. Yang CFD gantian, sekarang BTR ya. Kan masih hari Sabtu ini, belum hari Minggu. Belum hari Minggu, tapi kayaknya udah mulai semakin terlihat lagi pergerakan satu persatu individu dari playernya Voin. Satu mengambil nafas di dalam satu area vehicle-nya, belum terlihat, belum ketahuan. Tapi ini informasi benar-benar dicari dengan sangat detail oleh player dari tim Bigetron. Wah, tapi lihat zonanya sih, Win. Sumpah, zonanya susah banget, men. Karena nge-trap banget buat tim-tim ini. Bahkan ternyata tembakan kembali lagi dilakukan. Informasi masuk dan Bigetron bisa mendapatkan satu knockdown lagi menuju ke tim Voin. Reizak kali ini yang menjadi korban berikutnya. Masih knockdown tentunya. Tapi kayaknya nggak butuh waktu lama lagi untuk memulangkan Reizak menuju ke arah lobby. Karena Voin mereka terjebak di arah laut, di arah perairan. Nggak bisa memberikan counter ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Betul, tinggal 2 yang terakhir dan bahkan di tracking juga tembakannya oleh seorang lapar. Kali ini tinggal 2 punggawa aktif yang tersisa bagi tim Voin. Sedangkan Bigetron mereka masih komplit, masih prima dengan 4 anggota mereka dengan total 6 poin eliminasi sejauh ini memasuki stage yang keempat. Ya, dan yang harus difokuskan sama Bigetron juga tidak hanya untuk bisa mendapatkan pundi-pundi poin. Widih, selain sepedaan, jet ski juga. Bang, tanding apa liburan? Ya, tadi sepedaan. Wah, polisi air, guys. Berburu eliminasi untuk Bigetron Knights kali ini. Satu demi satu pemain Voin akan dicari. Tapi iklan dulu karena sekarang kita bakal melihat The Xavier menghadapi Fastclan. 2 knockdown diberikan dan The Xavier sudah mulai menggila. Genfos di bagian lain tadi terspot. Satu pemain dari Bigetron tumbang tapi Fastclan dihentikan langkahnya oleh The Xavier. Skor 1 sama untuk di hari ini. Sebelumnya The Xavier yang kalah telak oleh tim Fastclan. Kali ini Kan oleh tim Secret. ya, terlihat lagi satu player tim Voin yang berarti Voin hanya tinggal satu. The last man standing yang tersisa ini bukanlah kabar yang diinginkan untuk penggemar dari Voin Donkey ID. Karena tinggal satu yang terakhir, Faksi pun langsung dikonfirm dan akhirnya Potato. The last man standingnya pun gugur dan Voin gagal mendapatkan poin di game yang kedua, Bro Pasta. Ya, gak banyak poin lagi-lagi yang mereka dapatkan, bahkan 0 untuk poin mereka kali ini. Knockdown kedua Genfos tidak bisa terevakuasi, tidak bisa diselamatkan. Tapi lihat Trang masih penasaran, Leong Pang cukup low HP. Ada ikan yang berenang, tentunya Trang memberikan tembakan dan bisa mendapatkan 1. Leon Pang tumbang. Masih ada 2 pemain dari Bigetron yang tersisa, Satar dan juga Lapar yang ada di arah air. Tapi RRQ bisa menculik 1 pemain dari tim Secret. Masih belum dipulangkan, Breaker takedown begitu saja, bahkan Morph bertemu dengan RRQ. Leon Pang tertangkap, dipulangkan ke arah lobby. Satarnya juga ketahuan ternyata. Ini kondisi yang sangat teramat sulit sekali bagi tim Bigetron, apalagi dijagain juga dari awal oleh tim Secret dan RRQ yang juga bisa melihat hal yang sama, juga turut mengganggu pergerakan dari tim. Di circle bahkan ada supply di sekitar dari DX juga. Ini yang bakal chaos di bagian timur antara Roy dan juga Talon sudah mulai bertabuh genderang perangnya. Lah, malah nangkring. Bang, perang bang, malah duduk di bagian belakang. Sebuah angle bebas tentunya dan ternyata Yoru bisa mendapatkan korban yang kedua. Juke juga berhasil diamankan. Tinggal 1 pemain lagi dari Roy yang tersisa. Ada di arah luar. 1 melawan 2. Masa ia kalah? Waduh, Sonoas bisa mendapatkan 1. Yoru, apa yang terjadi? 1 persatu pemain dari Talon diamankan begitu saja. 1 melawan 1 dan ini dia Talon berhasil mendapatkan pemain-pemain dari tim Roy. Tapi ternyata cobaan berikutnya, Samline-nya datang. Redface bisa mendapatkan 1. Kenny akan menahan. Redface tugasmu begitu berat tapi tim Secret juga entry. Redface bertahan seorang diri, Windy. Ya, 1 melawan 2 antara Redface dan juga 1 tim lagi yang coba untuk bisa dikontrol kembali tim Secret. Coba untuk melakukan healing, begitu pula halnya dengan seorang Redface kali ini hanya bisa proning. Belum banyak gerakan lagi tapi akhirnya tembakan dan akhirnya Redface coba untuk berdua kembali dengan 2 player tim Secret. RRQ Snip Joy di bagian belakang dan Redface kali ini balik lagi ke tempat yang sama, membuka tembakan kembali. Belum ada lagi gebrakan baru tapi akhirnya Redface tertangkap sudah oleh seorang Jiki dan tim Secret berhasil bisa memulangkan Talon. Tapi ingat, masih ada RRQ Rio yang melihat di bagian belakang, dikirimkan juga granat yang datang dari seorang Snape. Ini dia granat demi granat bakal dimainkan. 2 granat dimasak tapi masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Secret. JK cukup low HP tapi granat bakal dipantulkan kembali menuju ke arah dalam dari gudangnya. JK masih bertahan. Molotov dilemparkan. Pergerakan semakin terbatas tapi Soas posisinya adalah tempat di mana Redface berada tadi. Through the smoke coba diupayakan dari seorang Peko yang masih belum bisa membuahkan hasil. RRQ bakal komit 1 orang, tumitnya kelihatan tapi granatnya masuk.
Solas bisa mendapatkan snip. Sebuah trap kembali lagi harusnya bisa dilakukan dengan sangat cepat. Tapi Dan juga di gatekeep oleh tim Talon. Tidak mudah berpindah ke bagian fight yang tadi baru saja selesai. Tim Secret kali ini dipunish oleh tim Alliance. Di mana satu persatu tumbang, batu jump shot dari break. Memang menumbangkan satu player Alliance. Tapi mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan di kesempatan kali ini. Karena Bigetron join mencari the last man standing. Di mana kamu ditembaki terus menerus. Dan itu dia kemenangan Bigetron Knights atas tim Secret. Ya, 1 poin pertama didapatkan oleh tim Bigetron. Kali ini tim Secret dipulangkan di hashtag yang ke-9. Roy, ini seperti duel yang berkelanjutan dari Liga kemarin. Memang kedua tim ini lolos, tapi memang tipis juga di awal antara poin keduanya. Apakah zona berikutnya akan membuat mereka melakukan peperangan atau justru akan kembali menuju ke arah bagian selatan? Sementara Vampire, lihat bagaimana dikdayanya mereka, kuatnya mereka di bagian high ground, bisa melihat banyak sekali tim ini. Wow, dan bahkan melihat juga dengan Yes! dua satu tim poin. Tapi Baxi mendapatkan seorang stun. Low ground, high ground. Tidak selamanya high ground memiliki advantage. Tapi lihat Bowen bisa mendapatkan knockdown juga. Tapi Reza tertangkap, diganggu pergerakannya oleh tim Roy dan Senoa. Semakin desak juga dan akhirnya Satar mendapatkan knockdownnya untuk tim Roy. Ini banyak sekali tim-tim yang berperang dan banyak sekali efek domino yang sedang terjadi, Aldoge. Yang kita mau lihat tentunya kemenangan dari tim Indonesia. Tapi lihat bagaimana padatnya arah jam 7. Lapar mulai mendekat. Apakah akan ada knockdown yang bisa dibuat oleh satu player ini? Dan itu dia Genfos. Wait the shot. Sunoas dipulangkan ke lobby. Sebuah pick tipis menuju ke arah bagian King Roy. Memporak-porandakan mereka. Menyisakan 3 active player. Split yang memang cukup riskan dari Bigetron kali ini. Tapi mereka benar-benar menguasai bagian timur dengan sangat sempurna. Walaupun ternyata di arah jam 1, lihat bagaimana Alliance menurunkan tempo mereka. Menunggu zona ke-7. Dan lagi-lagi makan apa Vampire hari ini. Prediksi zona mereka terlalu on point. Memang baru 2 eliminasi sejauh ini. Tapi titik tengah. Lagi-lagi poros zona adalah kuasa mereka, Windy. Bungkus dari tim Bowen, Donkey ID. Tapi di bagian sisi lainnya Vampire, Tony K mendapatkan headshot dari seorang Satar. Bigetron sedang commit fight tapi dibalas. Yes! Langsung juga oleh seorang Leon Pang. Knockdown teretuk terjadi antara Bigetron dan juga Vampire. Ini adalah kesempatan bagi Bigetron Knights untuk melakukan sebuah scout ke arah bagian depan. Tapi Stone, halo, Stone. Stone sudah mulai melakukan tembakan. Stone terpantau. Stone kali di low dan dia knockdown. Tapi mendapatkan lapar juga. Not a well defense kali dan Bigetron Knights. What happened? Pergerakan dari Stone dari Biget Troopers karena tim paling tengah saat ini untuk Bigetron. Tapi kita lihat apakah pertahanan mereka akan kuat atau tidak. Sementara Sam9 entah mengapa banyak utility kali ini sudah mulai dilontarkan ke arah bagian dalam. Untungnya mungkin Onzen masih bisa bertahan dengan banyak lika-liku dari shelter yang kita saksikan saat ini. Iya, dan harusnya Sam9 udah mulai belajar gitu. Ketika mereka melakukan hal yang sama kayak Geek Fam malah menjadi pisau bermata dua. Sementara Xavier, another bunker kali ini. Tim Indonesia bakal bertemu Alter Ego versus tim Void. Di mana Void ada di bagian paling bawah. Granat bakal dilemparkan. 2 pemain tumbang. Tapi ada threat yang terjadi. Satu di antaranya sudah dipulangkan menuju ke lobby. Tapi malah bertambah kembali. Tumbangnya satu persatu pemain dari tim Void. Tapi Vampire, dia join dari bagian belakang membuat satu tumbang dari tim Alter Ego. Hanya tinggal satu Rosemary yang tersisa. Menghadapi satu pemain dari Void yang sudah berada di bagian tengah dari tangganya. Dia mundur ke arah belakang mengincar kolong. Dan berhasil diamankan Rosemary. What? Itu dari mana Vexi datangnya tiba-tiba memberikan backstab menuju ke arah tim Alter Ego. Split yang cukup ekstrim dari Void. Donkey ID akhirnya mendapatkan beberapa ya. Mungkin kita akan Juga tim Sam9. Satu lemparan masih belum bisa membawakan hasil. 2 lemparan masih belum bisa membawakan hasil. Tapi KD bisa mendapatkan 1. Leon Pang diamankan begitu saja. Masih ada pemain Bigetron yang lainnya. Dan Sam9 masih mengirimkan atau masih menyisakan satu watch tower di arah belakang. Masih belum terspot commit fight di antara Bigetron dan juga tim Sam9. KD menarik mundur ke arah belakang. Bigetron masih berusaha melakukan revive. Tapi more tim di bagian lain malah mereka membabi buta. Mereka mendapatkan pemain-pemain dari tim Roy. Granatnya meledak. Kenny-nya low HP. Tapi sayang sekali. Lagi-lagi belum kena. Itu dia kesempatan yang harus segera diambil oleh Bigetron. Ada beberapa utility balasan, terus menerus itu dia. Yuhai tidak bisa melakukan revive secara cepat. Lapar bahkan sudah mulai mendekat. Net dilempar lagi. Kenny knockdown. Itu dia. Sebuah knockdown penting yang akan memperkukuh tempat dari Bigetron Knight untuk tidak terkontes. Membuat Kenny tidak ada penyelamatan. Boboho juga jauh. Viren pun bahkan tidak nampak. Karena ternyata Viren is the last man standing. Apakah bisa untuk melakukan penyelamatan? Dan sudah mulai ramai sorak-sorai para penonton. Habisin.
tapi masih belum habis. Sayang Virennya banget. masih bisa safety, dia masih bisa checkpoint di arah depan. Alliance dan Morph begitu boom sedang berusaha untuk masuk lebih dalam lagi. Mungkin mempersiapkan zona yang kelima nanti, Mas. Ya, ini masih harus diperhatikan banget pergerakan dari zonanya bakal menuju ke bagian mana. Karena shooting range ini nggak banyak hiding spot yang bisa dimaksimalkan. Ada di bagian dalam malah susah buat keluar. Di bagian luar bakal susah juga buat ke defense. Tapi Bigetron melihat pergerakan dari Vampire sudah melihat tembakan yang dibuka kali ini. Leon Pang berusaha untuk bisa mendapatkan satu knockdown. Smoke di pop up begitu saja. Sedikit menutup angle dari arah Vampire. Ada di barisan paling depan, belum ada knockdown yang didapatkan. Tapi through the smoke masih dicoba dan lapar. Dengan granatnya bakal dilemparkan. Bang, malah pindah ke tim yang lagi melakukan setup. Alliance kali ini berputar-putar mengincar Morph Team dan di bagian lain Sam9 ternyata bisa menculik satu pemain dari Bigetron Knights. Masih belum dipulangkan ke arah lobby dan through the smoke dari Olio berusaha mendapatkan pemain dari Morph Team. Masih cukup aman. Arah dalam tapi Zero. Ada Molotov yang dilemparkan. Leon DZ pergerakan bakal terbatas tapi granat di belakang badan dari Zero. Untungnya tidak tumbang dan Kenny berhasil mendapatkan poin. Lapar menjadi poin berikutnya untuk tim Sam9 bahkan Viren bahkan mendapatkan pemain dari tim Bigetron juga. Satu persatu pergerakan dari dua tim yang berbeda membuat Bigetron kelimpungan. Bahkan Swaps datang. Ini tidak baik. Kali ini Satar sedang dalam upaya melakukan sebuah defensif. Swaps bergerak ke kiri kali ini. Mengeliminasi bahkan menjadi poin kelima bagi seorang Swap. Mencari di mana letak Satar berada. Menggantikan bagian S12 dan Satar tidak bisa melakukan pertahanan. Karena ternyata tadi Viren yang selamat berhasil. Ini yang gue bilang, maksud gue gini. Mela itu adalah salah satu player yang respected sekali sepanjang 2 tahun kemarin lah. Atau mungkin sampai akhir dari 2023. Mainnya bagus banget. Ingat PMGC juga ngangkat sekali kan untuk face clear. Walaupun dia nggak sebagus The Xavier gitu loh. Tapi ya kita lihat nanti karena kali ini lapar. Sudah mulai melakukan tembakan. RRQ datang. Sayangnya memang peperangan antara dua tim Indonesia. Sayup-sayup terdengar tadi dukungan dari Biget Rover sepertinya kembali lagi redam. Karena peperangan jarak dekat terjadi. Leon Bang! Nate pertama memberikan knockdown ke arah player dari tim RRQ. Membuat kali ini Manpower menang tentu untuk tim Bigetron. Tapi cepatkah melakukan backup. Bahkan dua player dari RRQ tumbang. Membuat Bigetron akan semakin ganas. Tapi Leon Pang tumbang. Harus ada backup yang dilakukan. Genfos melakukan tembakan. Genfos kalah di bagian luar. Membuat keadaan 2-on-2 situation. Ya, sekali berimbang antara tim RRQ dan juga tim Bigetron. Tapi lihat dua player langsung komit mendapatkan yang terakhir kah dari tim RRQ. Dan Treki langsung firing yang membuat RRQ rata dipulangkan langsung oleh Bigetron Knights. Satu tumbang, tukar 3, begitu worth it. Dan kalau kita lihat, berarti tidak hanya power grid. Mereka meluas ke arah bagian Hacienda untuk mendapatkan Golden Merado. 4 poin pertama di hari ini, atau di game kali ini, didapatkan oleh Bigetron. Ada rendering, hati-hati! Tembakan dari Kwanji dengan MK14 untungnya tidak menumbangkan dari player Bigetron. Ya, MK47, sorry. Flash datang dari bagian belakang area sekitaran power grid. Coba untuk mengambil bagian area backline dari tim Bigetron. Tapi untungnya mereka sepertinya tidak ingin terlalu komit dengan tim Bigetron. Dilepaskan begitu saja dan Bigetron masih bisa melakukan reset kembali sebelum nantinya akan melakukan next step dari tim Bigetron. Sedangkan di bagian Alter Ego juga bertegur sapa dengan tim Alliance. Headshot didapatkan dari tim Alter Ego. Knockdown pun didapatkan kali ini walaupun belum ada confirm poin eliminasi yang terlihat dari elimination feed. Tapi setidaknya knockdown tadi adalah bukti nyata bahwasanya Alter Ego tetap dengan semangat perangnya di bagian live status. Ternyata revive tidak mungkin dilakukan dan poin pertama untuk Alter Ego Ares. Tapi ini dia Talon versus Bigetron dari seorang Yoru dengan headshotnya mendapatkan seorang Satarless kali ini. Belum kita lihat bagaimana keadaannya saat ini, tapi yang kita tahu pasti Bigetron sudah harus kehilangan dua punggawa mereka, Eldoge. Ya itu dia, apalagi tadi kita lihat Satar seperti sendiri ya bergerak dengan menggunakan bagi, bahkan Leon Pang pun juga tumbang. Penggunaan M16, berarti jarak yang cukup jauh dong harusnya antara Talon dan juga Bigetron 9. Kita nanti akan saksikan apabila kita berpindah. Ini dia, ternyata di bagian open field, what happened? Apa yang terjadi kepada Bigetron 9? Sudah bergugur. Merasa ada beberapa gangguan yang bisa datang di bagian depan, tapi Sam9 baru saja memproklamirkan kemenangan atas tim Flash. Kali ini datang tim Dingo Xavier. Bukan sebagai kontestasi secara langsung, tapi gatekeep yang terjadi
ada sebuah perubahan dari gameplay Dingo Xavier menjaga dengan sangat on point. Bahkan Kenny yang tadi menjadi scorer dari Sam9 bisa ditumbangkan, mencari yang berikutnya dengan Nate yang dilempar. Itu dia Kenny, tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan, poin lagi masuk ke tangan Dingo Xavier. Dan dua yang lain terfokus Oh, untuk no. melakukan rotasi, tapi no, dua tim Indonesia kembali bertemu lagi dan bahkan menggunakan DPS yang kali ini Talon bisa melakukan knockdown, tapi hati-hati bagian belakang juga banyak sekali gangguan yang ternyata juga datang dari tim lawan mereka, walaupun Talon ternyata pun dipulangkan semuanya oleh Boom Esports di hashtag yang ke-13. Diberikan ke arah Audrey, namun Altrigo, hands for you. Bergerak dari bagian selatan ternyata terpotong pergerakannya. Roy mencoba kontes Boom Esports. Nate demi Nate sudah dilemparkan oleh kedua belah pihak. Saling tukar-menukar, red zone buatan. Dan Razy kali ini juga sudah cook sebuah Nate. Ada sebuah upaya yang sedang dilakukan. Nate dilempar tapi Yami May! Flanker kita dari Boom Esports tumbang. Bahkan Boom kali ini cukup kelimpungan. Dicari begitu saja. Dan Roy Esports, no. Boom Esports pulang di hashtag yang ke-12. Dengan membawa 4 poin eliminasi untuk Boom Esports. Sangat low di sana. Ada upaya revive, tidak terlihatkah? Kali ini dari seorang Yuhai. Belum terlihat, dan itu dia Chua Chong mulai bergerak. Ditembaki dari seorang Yuhai. Belum ada knockdown, tapi headshot didapatkan. Dan Chua Chong tumbang. Lapar juga mendapatkan seorang K. Beberapa tim Vietnam sedang dalam upaya yang tidak terlalu baik. Bahkan Lapar mengkonfirmasi eliminasi atas Roy Esports dan dominating Bigetron Knights. Yes, 5 poin eliminasi sudah dikoleksi. Begitu pula halnya dengan tim Geek Fam Malaysia. 5 poin eliminasi pun sudah mereka kantongi. Tapi Sonic kali ini cuma melakukan proning saja. Belum banyak upaya lebih lanjut yang dilakukan oleh seorang Sonic. Berbeda halnya dengan seorang Damrut. Mengcook sebuah granat. Dikirimkan ke bagian depan. Dilambungkan dengan cukup jauh. Dan granatnya nampaknya masih belum bisa membuahkan hasil bagi tim Geek Fam Malaysia Eldoge. Tapi peperangan ini harus diselesaikan. FaZe Clan, sang tuan rumah atau tuan tanah di zona kita yang ke-6 kali ini akan menjadi satu incaran. Sebagaimana yang gua kata, tim Secret Vietnam kali ini yang menjadi kontestasi mereka. Sementara di bagian layar kecil kita, Lapar sedang berjibaku dan itu dilempar. Wah, masih ada nafas bagi seorang Lapar. Healing sudah dilakukan, tapi kita kembali ke main stage kita. Atau main screen kita, dan Lapar harus dipulangkan ke lobby oleh Porsche. Nice try tim Indonesia. Game terakhir, Wah. Faxi terkena damage. Masihkah bisa bergerak? Health point mobilnya ternyata yang cukup terkikis. Dan point Donkey ID. Waduh. Agak berbeda dari beberapa kesempatan gue lihat mereka zona 3 agak chill. Sepertinya ada perubahan lagi zona 3. Sekarang mereka agak cukup menusuk ke arah bagian tengah. Berbeda dengan beberapa game chicken mereka di hari kemarin, Rasta. Adaptif mereka. Mereka udah mulai ngevaluasi dari arah tim-tim lain yang udah mulai mengubah cara main mereka di Wrangle, di Miramar yang pertama tadi. Bahkan kita sempat ngobrol juga dengan beberapa coaching staff dari tim Void juga. Playstyle mereka udah jelas. Cuma nggak bisa kita sebut di sini. Betul, Cuman, jangan. Pas. ya, tapi ada satu buah aksi dari Faxi yang bisa mendapatkan satu knockdown. Karena pemain dari Vampire seakan ada fight yang terjadi di Bigetron. Menghadapi satu lawan yang tiba-tiba mereka cuaca berjuang mereka amankan. Tapi Zuxi tumbang begitu saja. Lamborghini juga berhasil tertrade kembali. Tapi tidak ada penyelamatan karena Zuxi. Karena Zuxi sudah dipulangkan karena lobby. Granat bakal dimainkan. Redson buatan meletup. Yes! Dan bisa mendapatkan korban yang kedua. Genfos permainan granatmu begitu brilian. Levi's akan menjadi satu pemain terakhir dari The Xavier kali ini. Satu buah granat bakal dimasak kembali lempar menuju ke tengah dari smoke-nya. Tapi tidak ada di arah sana. Satu pemain terakhir akan dikejar, tapi ada sebuah steal eliminasi yang dilakukan oleh RRQ. Itu dia, terkonfirm tadi ternyata. Tapi Flash, dari mana datangnya Mini 14 tersebut yang membuat seorang Lapar tumbang? Penyelamatan sedang diupayakan oleh seorang Leon Pang, tapi ternyata Gosu. Lagi-lagi, tempat yang cukup terbuka, bahkan point join. Leon Pang pun juga tumbang, Bigetron. Satu lagi momen yang cukup mirip di Angel tadi. Mereka sedang fokus ke satu titik, tapi datang. Tiba-tiba tidak hanya third party, bahkan fourth party dari Flash dan juga Point Donkey Nate dilempar. Genfos hampir saja tereliminasi. Malah jadi tiba-tiba mereka yang tinggal last man standing. Flash mendekat. Poin juga bakal ikut ke arah fight ini dan Gosu berhasil diamankan. Ada sebuah tracking fire yang begitu bagus dari Bigetron. Bisa mendapatkan satu tapi tidak bisa lepas dari target poin. Satu buah nades yang memulangkan Bigetron ke arah lobby. Point